Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Akbari dari instansi Inspektorat Kabupaten Sarawangun dengan jabatan Auditor Ahli Pertama dan dengan NBH 10 pada kelompok 3. Baik, yang pertama saya akan menjabarkan mengenai profil instansi, meliputi visi misi dan struktur organisasi. Baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Sarawangun terletak di Kompleks Perkantoran Gunung Kembang, di Kelurahan Sarawangun Kembang, Kecamatan Sarawangun, dan Kabupaten Sarawangun. Adapun untuk visi inspektorat yaitu dalam menjalankan fungsi pengawasan, inspektorat senantiasa berpedoman dan bersinergi dengan visi dan misi bupati serta wakil bupati terpilih. Adapun visi dan misi pemerintah Kabupaten Sarawangun sebagai berikut, yaitu Sarawangun maju, muda, agamis, jujur, dan unggul. Kemudian terdapat 5 misi di Kabupaten Sarawangun dengan bupati terpilih. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai keagamaan, keluhuran adat istiadat, dan kepemudaan. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum yang merata dan berkualitas. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan yang kelima, mewujudkan budaya birokrasi yang berakhlak, cepat tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik. Baik, adapun struktur organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Sarawangun itu terdiri dari inspektur yang dengan dibantu oleh satu orang sekretaris dan juga terdapat satu kasubag yaitu kasubag administrasi. Kemudian pada masing-masing inspektor itu terdiri dari 4 Irban wilayah, Irban 1, 2, 3, dan Irban 4, serta ada Irban khusus, dengan masing-masing Irban itu memiliki jabatan fungsional yakni auditor dan PPUPD. Baik, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan tugas di unit kerja, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, permasalahan dan pemberian layanan, dan bagaimana keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Baik, yang pertama, tugas unit kerja sebagai auditor ahli pertama itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama, melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Yang kedua, ada menyusun laporan audit. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan korektif. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan profesional melalui pelatihan dan koordinasi internal untuk meningkatkan kualitas audit. Baik, selanjutnya jenis yang diberikan itu ada 4, yaitu audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, dan konsultasi internal. Kemudian ada pun standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama itu, audit harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, laporan audit disusun dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, setiap rekomendasi harus relevan dan implementasi dan jelas bagi pihak yang diaudit. Dan yang terakhir adalah tingkat kepatuhan unit kerja terhadap rekomendasi audit harus mencapai 80% minimal sebagai indikator keberhasilan pengawasan. Adapun permasalahan dalam pemberian layanan itu ada beberapa poin. Yang pertama, keterbatasan data dan dokumen. Yang kedua, resistensi atau kurangnya kerjasama. Yang ketiga, kendala waktu. Yang keempat, perubahan regulasi yang cepat sehingga memerlukan penyesuaian metode audit. Baik, yang terakhir adalah mengenai keterkaitan tugas dan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, saya sebagai auditor itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja. Yang terakhir adalah mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap instansi. Baik, untuk soal selanjutnya itu akan bagaimana rencana yang dilakukan untuk memastikan tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan lebih baik dengan menggunakan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Baik, yang pertama itu rencananya peningkatan kompetensi dan profesionalisme itu dapat dilakukan dengan dilakukannya pelatihan dan
perhatian audit lanjutan, lalu mengembangkan kemampuan analisis data, lalu ASN itu harus bekerja secara profesionalisme. Yang kedua itu mengenai pengelolaan waktu dan perencanaan audit yang efektif. Dengan cara membuat jadwal audit yang teratur, yang terstruktur, menggunakan tools digital dan sistem informasi manajemen, dan mendorong orientasi kinerja. Yang ketiga itu peningkatan kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan. Dan yang kelima, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan atas rekomendasi dan kinerja yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.